5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat selalu. Pagi hari ini kita akan belajar tentang bahasa Arab kelas 2, yaitu Ad-Darsus Tsaniyu, pelajaran kedua. Al-Adawatul Madrasiyati, yaitu kita belajar tentang benda-benda di sekolah. Nah, apa saja yang akan kita pelajari hari ini anak-anak? 1. Kita akan belajar tentang al-mufradatu, yaitu kosakata dalam bahasa Arab. Yang kedua, kata tunjuk, hadza, hadhihi, dzalika, tilka. Dan bertanya jawab menggunakan kata tunjuk. Sudah siap anak-anak belajar pagi hari ini? Kita mulai belajar dengan al-mufradatu, yaitu kita belajar kosakata dalam bahasa Arab. Al-adawatul madrasiyati, artinya benda-benda yang ada di sekolah. Coba lihat gambar apa itu anak-anak? Gambar sekolah. Sekolah dalam bahasa Arab madrasatun. Madrasatun. Coba tirukan dengan lantang di rumah. Madrasatun, yang artinya sekolah. Gambar selanjutnya, gambar apa itu? Gambar kelas. Kelas dalam bahasa Arab faslun. Bu guru ulang, faslun. Coba tirukan anak-anak di rumah dengan lantang dan keras. Faslun, artinya kelas. Gambar selanjutnya yaitu gambar lemari. Lemari dalam bahasa Arab khizanatun. Khizanatun. Tirukan dengan lantang. Khizanatun, artinya lemari. Selanjutnya gambar apa itu ya? Ada beberapa tumpuk buku, berarti rak buku. Rak buku dalam bahasa Arab rofun. Rofun. Rofun, artinya rak. Gambar selanjutnya, gambar apa ya itu kira-kira? Ada penghapusnya, berarti papan tulis. Papan tulis dalam bahasa Arab sabburatun. 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 Coba tirukan dengan lantang. Sabburatun, artinya papan tulis. Gambar selanjutnya biasanya digunakan untuk menulis anak-anak saat belajar di sekolah, yaitu meja. Meja dalam bahasa Arab maktabun. 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 Tirukan dengan lantang. Maktabun, artinya meja. Gambar selanjutnya biasanya digunakan anak-anak duduk saat belajar di sekolah, yaitu kursi. Kursi dalam bahasa Arab kursiyun. 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 Coba tirukan ya anak-anak di rumah dengan lantang. Kursiyun, artinya kursi. Gambar selanjutnya, apa itu? Benda yang biasanya digunakan anak-anak berangkat sekolah untuk tempat buku pelajaran, pensil, tas. Tas dalam bahasa Arab haqibatun. Haqibatun.
Haqibatun artinya tas. Gambar selanjutnya. Gambar apa itu? Pulpen. Pulpen dalam bahasa Arab kolamun, kolamun, kolamun. Tirukan dengan lantang. Kolamun artinya pena atau pulpen. Selanjutnya gambar apa? Benda yang biasanya digunakan anak-anak untuk menulis pelajaran, yaitu pensil. Kolamul rososi, kolamur rososi. Coba diulang. Kolamur rososi artinya pensil. Gambar selanjutnya adalah gambar buku. Buku dalam bahasa Arab kitabun, kitabun, kitabun. Gambar selanjutnya digunakan untuk menghapus papan tulis, yaitu penghapus papan tulis. Mim sahatun, mim sahatun, mim sahatun. Coba tirukan dengan lantang. Mim sahatun artinya penghapus papan tulis. Nah, kalian sudah mengetahui kosakata dari beberapa benda yang ada di sekolah. Coba nanti anak-anak ulangi berulang-ulang supaya lebih cepat mudah paham. Sekarang kita akan belajar menunjuk benda menggunakan bahasa Arab. Mengenal kata tunjuk. Kata tunjuk ada dua, yaitu ini dan itu. Dalam bahasa Arab maupun bahasa Indonesia, kata tunjuk itu ada dua. Yang pertama kata tunjuk ini. Kata tunjuk ini digunakan untuk menunjuk benda yang dekat. Ada dua, hadza dan hadihi. Hadihi artinya ini yang digunakan untuk benda yang diisyaratkan sebagai laki-laki. Sedangkan hadihi artinya ini yang digunakan untuk menunjuk benda yang diisyaratkan perempuan. Kata tunjuk yang kedua yaitu kata tunjuk itu. Kata tunjuk itu digunakan untuk menunjuk benda yang jauh, yaitu menggunakan dzalika, tilka. Dzalika artinya itu. Itu yang digunakan untuk menunjuk benda yang diisyaratkan sebagai laki-laki. Sedangkan tilka artinya itu. Itu yang digunakan untuk menunjuk benda yang diisyaratkan sebagai benda perempuan. Ingat ya anak-anak, hadas dan hadihi yaitu artinya ini yang digunakan untuk menunjuk benda yang dekat. Sedangkan dzalika dan tilka artinya itu. Kata tunjuk yang digunakan untuk menunjuk benda yang jauh. Catatan perlu diingat untuk anak-anak. Untuk membedakan antara benda laki-laki dan perempuan, biasanya jika benda diisyaratkan sebagai perempuan, maka ada huruf tak marbutoh atau tak bulat di akhir kata. Contoh mufradat, benda-benda di sekolah yang menunjukkan perempuan. Haqibatun, sabburatun, hizanatun. Tiga benda itu menunjukkan isyarat perempuan. Mengapa Bu Guru? Karena di akhir kata ada huruf tak marbutoh. Lihat haqibatun. Nah, tun belakang ini. Ini menunjukkan perempuan. Sabburatun. Tun di belakang ini juga menunjukkan perempuan. Hizanatun. Tun di belakang ini juga menunjukkan perempuan. Diingat-ingat ya anak-anak.
Jika menunjukkan perempuan, menggunakan kata tunjuk ini berarti menggunakan hadhihi. Jika menggunakan kata tunjuk itu, perempuan menggunakan tilka. Kita coba berlatih dengan contoh penggunaan kata tunjuk. Hadza. Hadza digunakan untuk menunjuk laki-laki. Hadza artinya apa tadi? Ini untuk menunjuk laki-laki. Contoh, hadza Ahmadu. Artinya ini Ahmad. Mengapa Bu Guru menggunakan hadza? Karena untuk menunjuk laki-laki. Contoh yang kedua, hadza kitabun. Artinya ini buku. Mengapa Bu Guru menggunakan hadza? Karena kitabun. Di belakang kata tidak ada tak marbutoh yang menunjukkan isyarah perempuan. Sekarang yang kedua yaitu contoh penggunaan kata tunjuk hadhihi. Hadhihi digunakan untuk menunjuk perempuan. Contoh, hadhihi Aisyatun. Artinya ini Aisyah. Mengapa menggunakan hadhihi? Karena menunjuk perempuan. Contoh yang kedua, hadhihi haqibatun. Mengapa anak-anak menggunakan hadhihi? Siapa yang bisa menjawab? Karena haqibatun. Di akhir kata haqibatun ada tak marbutoh atau tak bulat. Akhirnya sehingga menggunakan kata tunjuk hadhihi. Faham ya anak-anak? Kita belajar contoh penggunaan kata tunjuk yang menggunakan dzalika. Dzalika tadi apa? Kata tunjuk yang digunakan untuk menunjuk benda yang jauh. Dzalika artinya itu. Itu untuk laki-laki. Contoh, dzalika Fauzanu. Itu Fauzan. Fauzan laki-laki, sehingga menggunakan kata tunjuk dzalika. Contoh yang kedua, dzalika kursiyun. Kursiyun. Di situ tidak ada tak marbutoh atau tak bulat. Jadi menggunakan kata tunjuk dzalika. Selanjutnya, kita belajar contoh penggunaan kata tunjuk tilka. Tilka artinya sama, itu. Itu untuk menunjukkan perempuan. Contohnya, tilka Fatimatun. Itu Fatimah. Karena menunjukkan perempuan. Contoh yang kedua, tilka khizanatun. Mengapa menggunakan tilka Bu Guru? Karena khizanatun. Di sini ada tak bulat atau tak marbutoh. Sehingga menggunakan tilka. Sekarang kita belajar bertanya dengan menggunakan kata tunjuk. Ada dua siswi sedang bercakap-cakap. Di depannya ada suatu benda. Salah satu temannya bertanya, "Mahadza? Apa ini?" Di depan siswi itu ada gambar apa? Gambar meja. Jadi jawabnya, hadza maktabun. Ini meja. Mengapa menggunakan hadza anak-anak? Karena bahasa Arab meja adalah maktabun yang menunjukkan laki-laki. Sehingga menggunakan kata tunjuk hadza.
Contoh yang kedua, ada 2 anak. Satu anak membawa gambar. Dia bertanya, "Ma hadhihi?" Apa ini? Jawab temannya, "Mengapa menggunakan hadhihi?" Karena gambar yang dibawa adalah gambar sekolah. Sedangkan bahasa Arab sekolah adalah madrasatun. Madrasatun. Di akhir kata madrasatun ada tak marbutoh, tak bulat, tak yang menunjukkan perempuan. Sehingga menggunakan hadhihi. Kita ulang ya. Ma hadhihi, apa ini? Jawabnya, hadhihi madrasatun. Ini sekolah. Jika saat bertanya menggunakan hadhihi, maka jawabnya juga menggunakan hadhihi. Contoh yang ketiga. Ada 2 anak lagi, satunya menunjukkan gambar. Gambar apa yaitu? Temannya bertanya, "Madzalika?" Apa itu? Gambarnya rak. Rak dalam bahasa Arab rofun. Rofun menunjukkan laki-laki. Jadi kata tunjuknya menggunakan dalika. Madzalika, apa itu? Dalika rofun. Itu rak. Contoh selanjutnya, ada 2 anak yang satunya sedang membawa gambar lemari. Temannya bertanya, "Matilka, apa itu?" Jawabnya, "Tilka khizanatun." Jika pertanyaannya menggunakan tilka, jawabnya juga harus menggunakan tilka. Mengapa menggunakan tilka? Karena benda yang ditunjuk yaitu lemari. Lemari dalam bahasa Arab khizanatun. Akhir kata khizanatun ada tak marbutoh atau tak bulat, tak yang menunjukkan perempuan. Sekarang kita belajar, mari menjawab pertanyaan. Gambarnya siapa itu? Gambar Bu Guru. Bu Guru sedang menunjuk sebuah tumpukan buku. Bu Guru bertanya, "Madzalika?" Apa tadi artinya? Apa itu? Lihat, di sini ada tumpukan buku. Jika pertanyaannya menggunakan dalika, maka jawabnya juga menggunakan dalika. Dalika kitabun. Itu buku. Contoh selanjutnya, Bu Guru menunjuk gambar apa? Penghapus. Kata tanya apa yang tepat? Coba siapa yang bisa? Matilka. Apa itu? Jika kata tunjuk yang digunakan dalam bertanya menggunakan tilka, maka jawabnya juga tilka. Tilka mimsahatun. Artinya itu penghapus papan tulis. Contoh selanjutnya, ada Pak Guru sedang menunjuk tas. Kata tanya yang tepat, ma hadhihi, artinya apa ini? Ini yang menunjukkan perempuan. Jawabnya, hadhihi haqibatun. Karena pertanyaannya menggunakan hadhihi, maka jawabannya juga menggunakan hadhihi. Hadhihi haqibatun, yang artinya ini tas. Contoh selanjutnya, ada Pak Guru yang menunjuk kursi. Kata tanyanya, ma hadha? Apa ini? Jawabnya, hadha kursiyun. Ini kursi.
Sampai jumpa anak-anak. Alhamdulillah pembelajaran pagi hari ini tentang bahasa Arab pembelajaran 2 benda-benda yang ada di sekolah selesai. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.